adik hebat, makannya habis gitu ya, snacknya habis. Bu guru juga menyampaikan ke Bunda kalau misalnya adik itu berani menjawab pertanyaan, berani nyanyi di depan umum, ya itu bagian-bagian yang kita sedang mensupport anak kita. Jadi sekali lagi mengantarkan anak ini akan menjadi review ya, untuk melihat sebenarnya adaptasi anak kita di sekolah atau lingkungan barunya seperti apa. Mengapresiasi perkembangan anak. Bunda, ayah, mama hebat, tolong jangan pelit ya. Jangan pelit untuk memberikan apresiasi. Bisa dalam bentuk pujian gitu ya. Lagi nonton? Sekalian yuk support dakwah ini dengan infak. Sedikit dari kita, besar manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah, ayah dan mama hebat, kita Allah karuniakan kesehatan lahir batin sehingga masih bersama-sama ya bisa mengikuti program Smart Mom bersama saya Wiwi Woro. Tentunya kita akan sharing diskusi tentang bagaimana nih menghadapi tantangan anak yang baru masuk sekolah. Wah ya, kalau episode lalu bicara tentang tips memilih sekolah terbaik buat anak-anak kita, episode sekarang disiapkan. Hayo mama hebat, kita menjadi orang tua yang hebat begitu ya, yang harus bisa menghandling nanti tantangan ketika anak-anak kita baru masuk sekolah. Baik itu dari mulai taman kanak-kanak yang awalnya mungkin belajarnya sama ayah bundanya begitu ya, kemudian mulai masuk ke taman kanak-kanak atau bahkan dari taman kanak-kanak ke SD, masuk juga anak kita ke lingkungan baru gitu ya, dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA atau bahkan dari lulus SMA masuk perguruan tinggi. Biasanya gimana sih perasaan ayah bunda? Coba kalau anaknya mau sekolah. Rada terharu Bu Wiwi. Rasanya kamu tuh ya Allah baru kemarin mama lahirin ya. Aduh ya. Asa baru kemarin kamu masih merengek-rengek, masih tantrum gitu ya. Sekarang sudah menjadi Masya Allah putri kecil, bidadari umi ayah yang cantik begitu ya, yang semangat dan siap untuk sekolah. Selain bangga, bahagia, biasanya ada satu rasa lagi ya bunda ya, sedikit galau Bu Wiwi. Bener gak sih? Aduh gimana ya, nanti anak aku bisa ditinggal tidak? Aduh ya kalau masuk TK ya. Kemudian kalau anak masuk SD juga biasanya masih punya dihinggapin perasaan begitu ya. Aduh ini awal pertama sekolah anak aku bisa ditinggal gak ya? Aduh jangan-jangan ayah bundanya harus ikut sit in juga di kelas. Aduh berapa lama ya sit innya? Aduh ya. Seperti itu ya, ayah dan mama hebat. Yang SD ke SMP juga sama. Waduh, anak saya masuk ke lingkungan yang begitu beragam, profil input temennya begitu ya. Bisa nggak ya anak saya mewarnai atau nanti diwarnai begitu ya. Itu menjadi kegalauan yang sebenarnya wajar ayah dan mama hebat. Karena ini kali pertama ya kita mengawal anak-anak kita masuk sekolah. Namun tidak boleh berkepanjangan, galonya tidak boleh berkepanjangan sehingga kita akan bersama-sama membekali diri ya untuk menyiapkan mental bagaimana orang tua itu menghadapi tantangan yang mengawal anak-anaknya baru masuk sekolah. Apa saja gerangan Bu Wiwi? Yang pertama tentunya memberikan penjelasan pentingnya bersekolah. Jadi peran pendidikan sebenarnya adalah memberikan stimulasi, memberikan stimulus, begitu ya. Karena menurut berbagai penelitian, anak yang diberikan stimulus sejak dini, gitu ya, stimulus baik itu nanti aspek kognitifnya, begitu ya, emosionalnya,
bahasanya, motoriknya, mungkin begitu ya kalau untuk anak-anak PAUD, pendidikan anak usia dini, tentu ini anak tersebut akan mengalami perkembangan yang lebih cepat dibandingkan dengan anak-anak yang tidak pernah diberikan stimulus. Wah, ini hati-hati juga ya emak-emak di rumah. Yang penting anak itu diam, Bu Wiwi. Iya, diamnya pakai apa dia? Kalau pakai handphone, anak 1 tahun diam, memang diam, gak rewel, gak ngegangguin maknya begitu. Tetapi dia berselancar ke dunia mana yang belum sewajarnya. Diamnya itu tentu diam yang berbahaya. Sehingga memasukkan ke lingkungan baru, lingkungan sekolah itu menjadi penting. Ya tadi menjelaskan pentingnya bersekolah. Nah, alhamdulillah adik sudah masuk 5,5 tahun. Jadi tahun ajaran sekarang nanti Bunda akan anterin, akan bertemu dengan teman-teman baru misalnya ya. Di TK misalnya Kuntum Mawar misalnya ya. Itu jaraknya deket ya. Nanti aku belajar apa aja di sana Mama. Kan begitu ya biasanya anak-anak. Di sana akan belajar bertemu dengan ibu guru. Gimana caranya kalau mau bertemu dengan ibu guru? Cium tangan Bunda. Nah, nanti dipraktekkan. Nanti akan kenalan dengan anak-anak yang lain. Yang lain juga ditungguin enggak Mama sama bu guru orang tuanya? Enggak sayang. Karena kan nanti itu latihan adik latihan memiliki teman belajar yang baik, ya kan? Terus nanti aktivitasnya apalagi bernyanyi bersama bu guru, menghafal doa-doa pendek, gitu ya. Apalagi Bunda misalnya latihan sholat. Nanti adik belajar itu ya, bagaimana misalnya penciptaannya adik sebenarnya diciptakan untuk apa? Wah, itu ya sesuai dengan level pemahaman anak-anak kita jelaskan secara singkat aktivitas di sekolah itu. Sehingga anak itu tergambar, oke, sore sekolah itu menyenangkan ya Ma, nanti dibekelin nggak? Waduh ya, nanti dibekelin snack tidak? Sekolahnya berapa lama Mama? Gitu, itu sampein itu Bunda, Ayah dan Mama hebat ya. Sampaikan bagaimana aktivitas belajar di sekolah itu sehingga anak itu punya antusias bahwa sekolah ini bukan beban, sekolah ini nanti menyenangkan, akan bertemu dengan teman-teman sebaya, akan ada kegiatan mewarnai gitu ya, akan ada kegiatan bernyanyi, akan ada permainan-permainan yang lebih asik yang bisa jadi tidak ada di rumah. Jadi frame-nya yang harus kita bangun ya, bahwa sekolah itu menyenangkan loh Dik. Sekolah itu nanti dirindukan gitu ya. Ini menjadi, terus di sekolah itu juga nanti siapa yang hebat bisa mengikuti belajar dengan ibu guru yang baru, nanti akan diberi bintang misalnya begitu. Ini biasanya yang perjuangan banget untuk anak-anak masuk TK ya, anak-anak usia dini yang memang dulu sangat lengket, bisa jadi 24 jam dengan orang tuanya, dengan ayah bundanya, dia harus terpisah gitu ya dengan orang tuanya dan harus mulai belajar mengenal lingkungan di luar lingkungan keluarga. Biasanya ini yang paling perjuangan itu memang di tingkat TK. Tapi kalau Bunda bisa melewatin ini gitu ya, step by step begitu, ini tentu akan sangat baik ya, modal yang sangat baik untuk perkembangan anak-anak kita seperti itu. Sehingga menjelaskan tentang aktivitas sekolah kepada anak itu menjadi hal-hal yang menyenangkan. Atau kalau gitu Bunda, aku nanti bangunnya harus pagi-pagi. Ya, coba ini jarak dari rumah ke sekolah misalnya 15 menit. Mungkin kalau TK lebih deket ya, Ayah dan Mama hebat ya dengan lingkungan rumahnya begitu ya. Kalau begitu nanti bangunnya sebelum adzan subuh ya Dek, ya kayak gitu ya.
kemudian udah disiapin ya pakaiannya dari malam, tasnya, bekal snacknya, ditanyain Dedek besok makan siangnya mau apa gitu. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan dengan orang tua memberikan informasi yang lebih detail aktivitas sekolah, ini akan menjadi stimulus anak-anak kita bersemangat ya untuk segera masuk di lingkungan baru. Poin yang kedua yang akan kita bahas adalah menjelaskan apa saja yang dilakukan anak di sekolah. Ayah bunda pernah mendengar kata sit in tidak? Waduh ya, sit in. Jadi biasanya ketika proses survei sekolah, itu sekolah-sekolah yang tentunya sudah bagus ya pengelolaannya, itu diberikan waktu namanya sit in. Bagaimana ayah dan bunda kemudian anak boleh standby, ikut ada di program pembelajaran, begitu ya, mengikuti begitu ya, duduk di sana mengobservasi begitu. Ini penting agar tadi bayangin anak usia dini lah ya yang mau sekolah gitu, itu bisa menggambarkan sebenarnya nanti aktivitas sekolah itu apa. Biasanya 3-4 jam ya diberikan kesempatan itu tuh untuk sit in gitu. Misalnya ayah bunda survei ke sebuah sekolah TK, nanti tanyakan boleh nggak saya ikut sit in agar anak saya itu terbayang ya sebenarnya nanti belajar apa. Nah dari sit in ini nanti ayah bunda, jadi ayah bunda kalau diberikan waktu untuk sit in optimalkan dengan sangat baik. Kalau ayah bunda nggak bisa lengkap, minimal ayah atau bundanya dan si kecilnya ikut di sana mengobservasi. Nah setelah itu penting bagi ayah bunda untuk menanyakan ke adik, Dik gimana rasanya tadi? Kok seneng banget ya itu kakak-kakak yang tadi belajar, semangat bun, suaranya kenceng banget ya, saking semangatnya suaranya kenceng banget. Bunda Asmaul Husna itu apa? Oh karena tadi anak itu mengikutin, melihat saat sit in itu sebelum mulai pembelajaran itu adalah melantunkan Asmaul Husna. Oh Asmaul Husna adalah sifat-sifat Allah yang maha agung sayang gitu ya. Ada 99 nanti disebutin satu-satunya, itu memang dilafalkan dulu dan nanti nak saat belajar di kelas itu akan dikupas satu persatu oleh ibu guru gitu ya. Allah yang maha pengasih. Kenapa Allah disebut maha pengasih? Nanti bagaimana kita bisa mempraktekkan gitu ya sifat Allah yang maha pengasih dalam kehidupan sehari-hari. Oh anak teh wah seneng. Terus itu ada doa-doa pendek ya bun misalnya ya. Doa pendek tadi misalnya doa mau makan. Seneng ya bunda ya nanti misalnya dapat teman baru. Oh tadi mainannya lucu-lucu bunda, ada mainan tradisional juga begitu. Itu kenapa anak punya gambaran begitu antusias? Karena kita orang tua nggak hanya memberikan teori. Nah nanti kalau belajar begini enggak. Apalagi kalau sekolah memberikan sekali lagi fasilitas sit in gitu ya. Itu akan sangat memudahkan proses adaptasi anak kita masuk ke lingkungan baru karena dia sudah mendapatkan pengalaman belajar ya. Sehingga ayah dan mama hebat pastikan nanti wabil khusus bagi putra putri ayah bunda yang akan masukin TK, biasanya yang paling luar biasa perjuangannya itu masuk ke taman kanak-kanak ya, kalau enggak ke SD begitu. Jadi kalau diberikan kesempatan atau bahkan minta ke pihak sekolah untuk bisa sit in. Ini anak saya unik, kemudian dia orangnya kalem, tidak cerewet walaupun perempuan misalnya. Dia termasuk yang introvert gitu. Bunda atau pihak sekolah atau bapak ibu kepala sekolah boleh nggak saya ikut sit in. Seperti itu ya, itu juga bagian-bagian yang akan mengurangi nanti keresahan ya. Keresahan, kegalauan orang tua ketika harus mengawal hari-hari pertama, bisa jadi bulan-bulan pertama ya, anak-anak kita masuk ke sekolah ya. Kemudian yang poin yang ketiga adalah memahami kondisi anak bila menangis. Jadi hayu bareng-bareng kita menjadi orang tua yang hebat, orang tua yang berempati ya.
Coba Bunda, kalau kita ujuk-ujuk, misalnya ujuk-ujuk itu apa ya bahasa Indonesianya ya, tiba-tiba harus mendampingi suami misalnya, kemudian masuk ke lingkungan kenalannya, komunitas baru begitu, kita nggak kenal segala macam, rada-rada kurang percaya diri, malu, itu anak kita juga sama. Dan anak karena sederhananya belum bisa mengekspresikan bahasa lainnya, yang keluar biasanya apa? Menangis, bener nggak? Ada yang mungkin tantrum. Nah kalau orang tuanya ini orang tua yang hebat, pahamin, oh anak saya sedang mengalami emosi yang tidak nyaman. Bisa jadi takut, bisa jadi mainannya direbut tapi dia nggak bisa negur, kan begitu ya. Bisa jadi dia belum nyaman dengan lingkungannya. Apa yang dilakukan? Tolong dipeluk ayah bunda, begitu ya. Biarkan anak kita keluarin semua emosi negatifnya dengan menangis kayak gitu. Kalau lagi menangis tidak dinasehatin gitu ya. Jadi jangan sampai anak menangis orang tua cerewet nasehatin nggak akan nyambung gitu. Udah bikin mereka diam dulu gitu ya sampai berhenti menangisnya. Pahamin, oh anak saya sedang mengalami dilema dalam adaptasi. Itu pun bagian-bagian yang perlu dipahami ya ayah dan mama hebat untuk kita sebagai orang tua ketika kemudian melihat begitu ya sikap anak itu menangis di hari-hari pertama sekolahnya. Poin keempat, ada baiknya kita luangkan waktu orang tua itu mengantarkan anak ke sekolah. Mengantarkan anak kan enggak langsung dari rumah langsung ke sekolah, ada prosesnya, bener nggak? Ada prosesnya begitu, di proses itu bisa kita ngobrol. Gimana Dek hari ini? Lebih semangat begitu. Aku kok hari ini lemes ya Mah. Kenapa? Takut sama bu guru itu misalnya seperti itu ya, kita akan mendapatkan nanti respon-respon baik yang positif maupun respon yang negatif. Ini kenapa penting buat bunda agar kita nanti sebagai orang tua jangan hanya pinternya menjas itu di akhir. Jadi seolah-olah sekolah ini menjadi apa ya, tempat laundry begitu ya, ketika dimasukkan begitu anak langsung disulap bersih, nggak bisa. Karena anak itu kan unik ya, profil inputnya beda-beda. Anak yang introvert barangkali perlu waktu adaptasi yang cukup lama masuk di lingkungan baru, bisa jadi seminggu, 2 minggu, atau bahkan sebulan gitu. Tapi kalau anak-anak yang dia biasa rame gitu ya, supel, mungkin akan sangat cepat ya. Nah mengantar ini menjadi momentum kita tahu ya, Dek, alhamdulillah, berarti masih deg-degan ya, nggak apa-apa. Tapi nanti insya Allah nggak akan seserem yang dibayangkan. Kemarin juga adik bisa. Adik hebat, makannya habis gitu ya, snacknya habis. Bu guru juga menyampaikan ke bunda, kalau misalnya adik itu berani menjawab pertanyaan, berani nyanyi di depan umum, ya itu bagian-bagian yang kita sedang mensupport anak kita. Jadi sekali lagi mengantarkan anak ini akan menjadi review ya untuk melihat sebenarnya adaptasi anak kita di sekolah atau lingkungan barunya seperti apa. Gitu ya ayah dan mama hebat, sehingga sempatkanlah gitu ya. Karena dengan mengantar ini kita bisa ketemu dengan orang tua yang lain, akan dapat cerita dari orang lain, atau bahkan kita bisa melihat sendiri bagaimana anak-anak, oh itu kok udah sangat mandiri, ternyata oh udah itu mah udah 2 tahun belajarnya juga gitu ya. Terus kita bisa mungkin ketemu berbincang dengan gurunya begitu, memberikan informasi bagaimana perkembangan anak kita memasukin lingkungan yang baru. Tentu ini akan menjadi input yang membangun ya buat ayah dan mama hebat. Sehingga tadi ya yang awalnya galau gitu ya, sedikit demi sedikit insya Allah dengan bonus anak-anak kita bisa sedikit demi sedikit adaptasi dengan lingkungan baru, kitanya menjadi lebih lega gitu ya, lebih semangat lagi untuk membantu anak-anak kita terus semangat dalam belajar ya. Mengantarkan anak ke sekolah ini menjadi penting buat ayah dan bunda yang anaknya baru masuk ke dunia sekolah formal. Yang terakhir tentunya adalah mengapresiasi perkembangan anak. Bunda, ayah, mama hebat, tolong jangan pelit ya.
jangan pelit untuk memberikan apresiasi. Bisa dalam bentuk pujian gitu ya. Alhamdulillah deh, sudah seminggu, alhamdulillah kemarin catatannya hanya di hari 1-2 saja, ya kan? Karena adik mungkin masih belum banyak kenal teman ya, kebu gurunya juga belum mengenal lebih mendalam gitu ya. Kemudian adik juga masih punya pola kayak belajar di rumah gitu ya. Sementara belajarnya misalnya di TK sampai jam 11 begitu. Tapi alhamdulillah di hari ketiga adik sudah hebat. Ya kan? Bunda gak harus standby full day di kelas nemenin adik gitu ya. Adik sudah bisa dadah-dadahan ketika bunda mau pulang selesai nganter. Terus senyumnya sudah lebar lagi begitu ya. Adik juga alhamdulillah bobonya tadi malam lebih cepat karena pingin bangun lebih awal. Itu adalah bagian-bagian yang perlu kita apresiasi. Ya, dengan pelukan, dengan usapan di kepala, ya ayah bunda ya. Kalau mau dikasih hadiah boleh, dibikinin snack kesukaan misalnya ya. Atau makanan favorit untuk bekal sekolahnya, itu adalah bagian-bagian yang perlu untuk menyehatkan perkembangan psikis anak-anak kita ketika melewati masa adaptasi masuk ke lingkungan baru. Masya Allah ya, ternyata memang sebagai orang tua kita nggak pernah ada sekolahnya, tetapi ketika sudah menjadi orang tua kita nggak bisa mundur begitu ya. Sehingga mudah-mudahan apa yang dibahas di program Smart Mom, wabil khusus dalam paket tadi ya, memilihkan sekolah dan menghadapi tantangan ketika anak baru masuk sekolah, ini benar-benar mengedukasi kita bersama bahwa sebenarnya selain anak yang siap mental ketika masuk ke sekolah baru, orang tuanya juga harus lebih lagi siap mental menghadapi tantangan anak-anak kita ya. Tadi bagaimana mendobrak yang anaknya introvert bisa mulai bersosialisasi, kemudian mau kenalan dengan yang baru ya, mulai adaptasi dengan kebiasaan di pendidikan formal yang tentunya berbeda dengan di rumah ya. Kalau di rumah kan lebih banyak dimaklum gitu ya, lebih banyak dipahami. Nah anak-anak kalau di sekolah itu lebih banyak juga ditumbuhkan rasa tanggung jawabnya begitu ya. Itu adalah bagian-bagian untuk mengasah ya aspek psikis, sosial, emosional lain yang tentunya adalah di luar aspek akademik. Semoga ayah dan bunda yang kita perbincangkan kali ini benar-benar menjadi modal ya. Ayah bunda lebih siap untuk menghadapi anak-anak yang memang baru masuk ke dunia sekolah formal. Semoga Allah memberikan kita kekuatan lahir batin dan menitipkan kita anak-anak yang soleh dan solehah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.